Bulan Maret sudah lewat, bahkan sekarang sudah pertengahan April ya. Tapi iPad Pro dan Air terbaru yang rumornya dikabarkan bakal rilis bulan kemarin atau bulan ini, kok masih nggak kelihatan hilalnya. Yang dirilis malah MacBook Air M3 yang nggak kita tunggu-tunggu kemunculannya. Padahal pasti beberapa dari kalian yang sudah nahan-nahan untuk tidak beli iPad Pro M2 atau Air 5 demi iPad Pro dan Air terbaru, jadi agak kecewa ya. Kenapa nggak beli iPad Pro M2 atau Air 5 aja dari dulu? Yang ditunggu-tunggu malah nggak ada kepastiannya. Di video sebelumnya juga saya udah bilang ya, kalau memang butuhnya saat itu juga, ya beli aja, nggak perlu nunggu-nunggu yang belum pasti. Apalagi harganya sudah bisa dikatakan normal, nggak overpriced kayak waktu awal-awal perilisannya. Tahun 2023 adalah tahun pertama kalinya Apple tidak merilis satupun produk iPad. Terakhir kali Apple merilis iPad itu bulan Oktober tahun 2022 dan merilis dua iPad terbaru sekaligus, yaitu iPad 10 dan iPad Pro M2. Dengan angka penjualan iPad yang semakin menurun, harusnya Apple segera mendongkrak penjualan iPad lagi dengan merilis iPad terbaru dengan desain baru dan fitur yang berlimpah, biar nggak kalah dengan tablet-tablet Android yang harganya bisa dikatakan lebih murah tapi sudah dapat layar OLED. Lalu sebenarnya apa sih kendala yang bikin Apple belum juga merilis iPad terbarunya? Dan apakah beneran jadi rilis tahun ini? Atau tahun ini bakal zonk lagi, nggak ada iPad sama sekali kayak tahun kemarin? Sebelum saya jawab, klik dulu dong tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like videonya ya. Kurang lebih sudah sekitar 18 bulanan atau 1,5 tahun ya, para fanboy di seluruh dunia belum juga dapat iPad terbaru sampai saat ini. Rumor yang dulunya santer kalau iPad bakal merilis iPad Pro M3 dengan layar OLED dan iPad Air 6 dengan chipset M2 yang kabarnya bakal dapat body design baru terutama di kamera belakangnya, dan juga bakal ada model bongsornya yang berukuran 12,9 inch, masih harus gigit jari karena sampai sekarang belum ada tuh press release-nya di channel YouTube milik Apple. Mungkin beberapa dari kalian, uang yang tadinya mau dibuat beli iPad terbaru malah sudah habis buat mudik lebaran. Setidaknya ada sisi positifnya ya dari delaynya perilisan iPad terbaru ini. Lah terus, sebenarnya jadi nggak sih Apple merilis iPad Pro dan Air terbaru nanti? Jadi kok, tenang aja. Menurut analis terpercaya Mark Gurman, sebenarnya Apple memang berniat merilis iPad Pro dan Air terbaru di bulan Maret. Tapi karena adanya beberapa kendala di produksi, jadi harus diundur. Kabarnya, Apple bakal jadi merilis iPad Pro M3 dan Air 6 M2 pada pertengahan Mei bulan depan. Keterlambatan perilisan iPad terbaru ini disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, itu kesiapan iPad OS terbaru yang akan running pada iPad Pro dan Air terbaru nanti. Jadi, Apple sedang menyiapkan development dari iPad OS 17.4 yang nantinya akan jadi software bawaan dari iPad Pro terbaru nanti. Alasan kedua, produksi panel display iPad Pro yang terkendala. Seperti yang kita tahu, kalau iPad Pro M3 rumornya bakal pakai OLED display, baik yang 11,1 inch dan yang ukuran besarnya yaitu 13 inch. Penyuplai display OLED ini Samsung dan LG. Nah, karena Samsung terkendala dengan produksi OLED panel untuk iPad Pro yang ukuran 11,1 inch dan tidak bisa memenuhi kuantitas yang dibutuhkan Apple, akhirnya sebagian orderan displaynya dipindahkan ke LG. Jadi 60% panel OLED untuk iPad Pro, baik yang kecil dan yang besar, itu diproduksi oleh LG. Kualitas panel OLED display pada iPad Pro M3 nantinya digadang-gadang bakal tak tertandingi karena menggunakan struktur tandem dual stack OLED, sehingga kecerahan dan ketajaman gambar yang dihasilkan layar OLED pada iPad Pro terbaru nanti akan lebih baik daripada iPad Pro sebelumnya yang masih pakai LCD untuk yang ukuran 11 inch dan mini LED dengan issue bloomingnya pada iPad Pro yang berukuran 12,9 inch. Kira-kira bagi kalian yang nyari-nyari iPad terbaru, mending nunggu sampai pertengahan Mei mendatang atau beli iPad yang sudah ada di pasaran aja? Sebagai perbandingan, iPad Pro M2 sekarang di toko online harganya mulai dari 11 jutaan untuk yang 11 inch dengan memori 128 GB. Sedangkan untuk iPad Air M1 itu harganya sekitar 8 jutaan untuk memori 64 GB dan 10 jutaan untuk memori 25
256 GB. Saya sendiri nggak menyarankan ya beli iPad dengan chipset M1 yang memorinya 64 GB karena memori internalnya itu bakal cepat penuh dan nggak optimal untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berat seperti untuk ngedit video, foto, atau desain gambar. Jadi sayang aja ya kemampuan M1 chipnya pada iPad dengan memori 64 GB. Kalau beli iPad cuma buat ngerjain tugas kuliah, dokumen, dan lain sebagainya, beli iPad Air 4 atau iPad 10 aja yang memorinya 256 GB. Chipset A14 Bionic masih bisa diandalkan kok untuk pemakaian jangka panjang. Kabarnya iPad terbaru nanti juga harganya nggak semahal prediksi awal-awal yang sampai $1.500 untuk yang ukuran 11,1 inch. Tapi di kisaran harga $1.000 untuk yang 11,1 inch dan $1.200 untuk yang model bongsornya yang ukuran 13 inch. Dan semoga saja rumor ini benar ya. Sekedar mengingatkan kembali, iPad Pro M3 ini akan memiliki bezel yang lebih tipis karena ukuran layarnya yang lebih besar 0,1 inch dari yang 11 jadi 11,1 inch dan yang 12,9 jadi 13 inch. Kamera depannya juga kabarnya dipindah ke posisi landscape atau di sisi kanan seperti pada kamera depan iPad 10. Chipset yang dipakai juga jelas ya, M3 kayak MacBook Pro dan MacBook Air terbaru. Dan selling point-nya tentu saja pada penggunaan panel OLED untuk displaynya, baik untuk yang ukuran kecil dan yang ukuran besar. Semoga saja memori terendahnya itu jadi 256 GB ya, nggak lagi pakai 128 GB. Nah, kalau untuk iPad Air 6 sendiri, ini bakal ada perubahan desain di kamera belakangnya yang ada protrudingnya atau tonjolannya. Chipsetnya juga bakal pakai M2. Karena ini iPad Air, pastinya akan ada pilihan-pilihan warna yang baru. Dan akhirnya, seri Air punya ukuran lebih besarnya, yaitu 12,9 inch. Karena di luar sana, pasti ada orang-orang yang butuh tablet dengan ukuran yang lebih besar sebagai pengganti laptop, tapi nggak mau ngeluarin uang seharga iPad Pro. Karena mungkin nggak butuh-butuh banget fitur Pro seperti Pro Motion Display, LiDAR sensor, dual kamera belakang, dan oke-oke aja dengan absennya Face ID. Yang penting, layar besar, software stabil, dan harganya nggak semahal iPad Pro yang 12,9 inch. Saya juga sudah naruh beberapa link online shop terpercaya di deskripsi. Kalau kalian mau beli iPad tanpa harus nunggu iPad terbaru rilis atau enggak. Jadi tetap pantengin channel ini ya buat dapetin info update seputar produk Apple dan gadget lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.